Kerajaan Sunda Galuh adalah suatu kerajaan yang merupakan penyatuan dua kerajaan besar di tanah Sunda yang saling terkait erat, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kedua kerajaan tersebut merupakan pecahan dari Kerajaan Tarumanagara. Berdasarkan peninggalan sejarah seperti prasasti dan naskah kuno, ibu kota kerajaan Sunda berada di daerah yang sekarang menjadi kota Bogor, sedangkan ibu kota kerajaan Galuh adalah kota Kawali di Kabupaten Ciamis. Tarusbawa yang berasal dari kerajaan Sunda Sambawa, pada tahun 669 Masehi, menggantikan kedudukan mertuanya yaitu Linggawarman Raja Tarumanagara yang terakhir. Karena pamor Tarumanagara pada zamannya sudah sangat menurun, ia ingin mengembalikan keharuman zaman Purnawarman, yang berkedudukan di Purasaba ibu kota Sundapura. Pada tahun 670 Masehi, ia mengganti nama Tarumanagara menjadi Kerajaan Sunda. Peristiwa ini dijadikan alasan oleh Wretikandayun, pendiri Kerajaan Galuh dan masih keluarga Kerajaan Tarumanagara, untuk memisahkan diri dari kekuasaan Tarusbawa. Dengan dukungan Kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, Wretikandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya wilayah Tarumanagara dipecah dua. Dukungan ini dapat terjadi karena putra mahkota Galuh bernama Mandiminyak, berjodoh dengan Parwati Putri Maharani Sima dari Kalingga. Dalam posisi lemah dan ingin menghindari perang saudara, Tarusbawa menerima tuntutan Galuh. Pada tahun 669 Masehi, wilayah Tarumanagara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh, dengan Sungai Citarum sebagai batasnya. Maharaja Tarusbawa kemudian mendirikan ibu kota kerajaan yang baru di daerah pedalaman dekat hulu Sungai Cipakancilan. Dalam carita Parahyangan, tokoh Tarusbawa ini hanya disebut dengan gelarnya, Tohaan di Sunda yang artinya Raja Sunda. Ia menjadi cikal bakal raja-raja Sunda dan memerintah sampai tahun 723 Masehi. Sunda sebagai nama kerajaan tercatat dalam dua buah prasasti batu yang ditemukan di Bogor dan Sukabumi. Kehadiran prasasti Jaya Bupati di daerah Cibadak sempat membangkitkan dugaan bahwa ibu kota kerajaan Sunda terletak di daerah itu. Namun dugaan itu tidak didukung oleh bukti-bukti sejarah lainnya. Isi prasasti hanya menyebutkan larangan menangkap ikan pada bagian Sungai Cicati yang termasuk kawasan Kabuyutan Sang Hyang Tapak. Sama halnya dengan kehadiran batu bertulis Purnawarman di Pasir Muara dan Pasir Koleangkak yang tidak menunjukkan letak ibu kota Tarumanagara. Karena putra mahkota wafat mendahului Tarusbawa, maka anak wanita dari putra mahkota, bernama Teja Kencana, diangkat sebagai anak dan ahli waris kerajaan. Suami putri ini adalah cicit Wretikandayun bernama Rakeyan Jamri, yang dalam tahun 723 menggantikan Tarusbawa menjadi Raja Sunda kedua. Sebagai penguasa kerajaan Sunda, ia dikenal dengan nama Prabu Harisdarma dan setelah menguasai kerajaan Galuh dikenal dengan nama Sanjaya. Ibu dari Sanjaya adalah Sanaha, cucu Ratu Sima dari Kalingga, di Jepara. Ayah dari Sanjaya adalah Bratasenawa, atau Sena, atau Sana, Raja Galuh ketiga, teman dekat Tarusbawa. Sena adalah cucu Wretikandayun dari putra bungsunya, Mandiminyak, Raja Galuh kedua tahun 702 sampai 709 Masehi. Sena pada tahun 716 Masehi, dikudeta dari tahta Galuh oleh Purbasora. Purbasora dan Sena sebenarnya adalah saudara satu ibu, tetapi lain ayah. Sena dan keluarganya menyelamatkan diri ke Sundapura, pusat kerajaan Sunda, dan meminta pertolongan pada Tarusbawa. Ironis sekali memang, Wretikandayun, kakek Sena, sebelumnya menuntut Tarusbawa untuk memisahkan kerajaan Galuh dari Tarumanagara, kerajaan Sunda. Di kemudian hari, Sanjaya yang merupakan penerus kerajaan Galuh yang sah, menyerang Galuh, dengan bantuan Tarusbawa, untuk melengsarkan Purbasora. Setelah itu ia menjadi raja kerajaan Sunda Galuh. Sanjaya adalah penguasa kerajaan Sunda, kerajaan Galuh dan kerajaan Kalingga setelah Ratu Sima mangkat. Sebagai ahli waris kerajaan Kalingga, Sanjaya menjadi penguasa Kalingga Selatan yang disebut Bumi Mataram atau Mataram kuno pada tahun 732 Masehi. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada putranya dari Teja Kencana, yaitu Tamperan Barmawijaya alias Rakeyan Panaraban. Ia adalah kakak seayah Rakai Panangkaran,
putra Sanjaya dari Sudiwara Puteri Dewasinga Raja Kalingga Utara atau Bumi Sambara. Telah diungkapkan di awal bahwa nama Sunda sebagai kerajaan tersurat pula dalam prasasti yang ditemukan di daerah Sukabumi. Prasasti ini terdiri atas 40 baris sehingga memerlukan 4 buah batu untuk menuliskannya. Keempat batu bertulis itu ditemukan pada aliran Sungai Cicati di daerah Cibadak, Sukabumi. 3 ditemukan di dekat Kampung Bantar Muncang, sebuah ditemukan di dekat Kampung Pancalikan. Keunikan prasasti ini adalah disusun dalam huruf dan bahasa Jawa kuno. Isi prasasti dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Selamat, dalam tahun Saka 952 bulan Kartika tanggal 12 bagian terang, hari-hari yang, Kaliwon, Ahad, Wuku Tambir. Inilah saat Raja Sunda Maharaja Srijaya Bupati Jayamanahen Wisnumurti Samarawijaya Sakalabuwana Mandaleswara Nindita Harogowardana Wikramotunggadewa, membuat tanda di sebelah timur Sang Hyang Tapak. Dibuat oleh Srijaya Bupati Raja Sunda, dan jangan ada yang melanggar ketentuan ini. Di sungai ini jangan ada yang menangkap ikan di sebelah sini sungai dalam batas daerah pemujaan Sang Hyang Tapak sebelah hulu. Di sebelah hilir dalam batas daerah pemujaan Sang Hyang Tapak pada 2 batang pohon besar. Maka dibuatlah prasasti atau maklumat yang dikukuhkan dengan sumpah. Sumpah yang diucapkan oleh Raja Sunda lengkapnya tertera pada prasasti keempat. Terdiri dari 20 baris, intinya menyeru semua kekuatan gaib di dunia dan di surga agar ikut melindungi keputusan Raja. Siapapun yang menyalahi ketentuan tersebut diserahkan penghukumannya kepada semua kekuatan itu agar dibinasakan dengan menghisap otaknya, menghirup darahnya, memberantakkan ususnya dan membelah dadanya. Sumpah itu ditutup dengan kalimat seruan, Iweruhanta Kamung Hyang Kabeh ketahuilah olehmu para Hyang semuanya. Tanggal pembuatan prasasti Jaya Bupati bertepatan dengan tanggal 11 Oktober tahun 1030. Menurut Pustaka Nusantara, Parwa 3 Sarga 1, Srijaya Bupati memerintah selama 12 tahun, yaitu 952 sampai 964 Saka, atau tahun 1030 sampai tahun 1042 Masehi. Isi prasasti itu dalam segala hal menunjukkan corak Jawa Timur. Tidak hanya huruf, bahasa dan gaya, melainkan juga gelar raja yang mirip dengan gelar raja di lingkungan Keraton Dharma Wangsa. Tokoh Srijaya Bupati dalam carita Parahyangan disebut dengan nama Prabu Detya Maharaja. Ia adalah Raja Sunda ke-20 setelah Maharaja Tarusbawa. Tarusbawa adalah sahabat baik Bratasenawa alias Sena 709 sampai 716 Masehi, Raja Galuh ketiga. Tokoh ini juga dikenal dengan Sana, yaitu raja dalam prasasti Canggal 732 Masehi, sekaligus paman dari Sanjaya. Persahabatan ini pula yang mendorong Tarusbawa mengambil Sanjaya menjadi menantunya. Bratasenawa alias Sana atau Sena digulingkan dari tahta Galuh oleh Purbasora dalam tahun 716 Masehi. Purbasora adalah cucu Retikandayun dari putra sulungnya, Batara dan Hyang Guru Sempakwaja, pendiri kerajaan Galunggung. Sedangkan Sena adalah cucu Retikandayun dari putra bungsunya, Mandiminya, Raja Galuh kedua 702 sampai 709 Masehi. Dengan bantuan pasukan dari mertuanya, Raja Indraprahasta, sebuah kerajaan di daerah Cirebon sekarang, Purbasora melancarkan perebutan tahta Galuh. Sena akhirnya melarikan diri ke Pakuan, meminta perlindungan pada Raja Tarusbawa. Sanjaya, anak Sanaha, berniat menuntut balas terhadap keluarga Purbasora. Untuk itu ia meminta bantuan Tarusbawa, sahabat Sena. Hasratnya dilaksanakan setelah menjadi Raja Sunda yang memerintah atas nama istrinya. Sebelum itu ia telah menyiapkan pasukan khusus di daerah Gunung Sawal atas bantuan Kabuyut Sawal, yang juga sahabat baik Sena. Pasukan khusus ini langsung dipimpin Sanjaya, sedangkan pasukan Sunda dipimpin Pati Anggada. Serangan dilakukan malam hari dengan diam-diam dan mendadak. Seluruh keluarga Purbasora gugur. Yang berhasil meloloskan diri hanyalah menantu Purbasora, yang menjadi Pati Galuh, bersama segelintir pasukan. Pati itu bernama Bima Raksa yang lebih dikenal dengan Ki Balangantrang karena ia merangkap sebagai senapati kerajaan. Balangantrang ini juga cucu Retikandayun dari putra kedua bernama Resi Guru.
Balangantrang bersembunyi di kampung Geger Sunten dan dengan diam-diam menghimpun kekuatan anti Sanjaya. Ia mendapat dukungan dari raja-raja di daerah Kuningan dan juga sisa-sisa Laskar Indraprahasta. Setelah kerajaan itu juga dilumatkan oleh Sanjaya sebagai pembalasan karena dulu membantu Purbasora menjatuhkan Sena. Sanjaya mendapat pesan dari Sena, bahwa kecuali Purbasora, anggota keluarga keraton Galuh lainnya harus tetap dihormati. Sanjaya sendiri tidak berhasrat menjadi penguasa Galuh. Ia melakukan penyerangan hanya untuk menghapus dendam ayahnya. Setelah berhasil mengalahkan Purbasora, ia segera menghubungi uwaknya, Sempakwaja, di Galunggung dan meminta dia agar Demunawan, adik Purbasora, direstui menjadi penguasa Galuh. Akan tetapi Sempakwaja menolak permohonan itu karena takut kalau hal tersebut merupakan muslihat Sanjaya untuk melenyapkan Demunawan. Sanjaya sendiri tidak bisa menghubungi Balangantrang karena ia tak mengetahui keberadaannya. Akhirnya Sanjaya terpaksa mengambil hak untuk dinobatkan sebagai Raja Galuh. Ia menyadari bahwa kehadirannya di Galuh kurang disenangi. Selain itu sebagai Raja Sunda ia sendiri harus berkedudukan di Pakuan. Untuk pimpinan pemerintahan di Galuh ia mengangkat Premana Dikusuma, cucu Purbasora. Premana Dikusuma saat itu berkedudukan sebagai Raja Daerah. Dalam usia 43 tahun, lahir tahun 683 Masehi, ia telah dikenal sebagai Raja Resi karena ketekunannya mendalami agama dan bertapa sejak muda. Ia memiliki julukan Bagawan Sajalajaya. Penunjukan Premana oleh Sanjaya cukup beralasan karena ia cucu Purbasora. Selain itu, istrinya, Naganingrum, adalah anak Ki Balangantrang. Jadi suami istri itu mewakili keturunan Sempakwaja dan Jantaka, putra pertama dan kedua Wretikandayun. Pasangan Premana dan Naganingrum sendiri memiliki putra bernama Surotama alias Manarah, lahir 718 Masehi, jadi ia baru berusia 5 tahun ketika Sanjaya menyerang Galuh. Surotama atau Manarah dikenal dalam literatur Sunda klasik sebagai Ciung Wanara. Kelak di kemudian hari, Ki Bimaraksa alias Ki Balangantrang, buyut dari ibunya, yang akan mengurai kisah sedih yang menimpa keluarga leluhurnya dan sekaligus menyiapkan Manarah untuk melakukan pembalasan. Untuk mengikat kesetiaan Premana Dikusuma terhadap pemerintahan pusat di Pakuan, Sanjaya menjodohkan Raja Galuh ini dengan Dewi Pangrenyep, Putri Anggada, Pati Sunda. Selain itu Sanjaya menunjuk putranya, Tamperan, sebagai Pati Galuh sekaligus memimpin garnizon Sunda di ibu kota Galuh. Premana Dikusuma menerima kedudukan Raja Galuh karena terpaksa keadaan. Ia tidak berani menolak karena Sanjaya memiliki sifat seperti Purnawarman, baik hati terhadap raja bawahan yang setia kepadanya dan sekaligus tak mengenal ampun terhadap musuh-musuhnya. Penolakan Sempakwaja dan Demunawan masih bisa diterima oleh Sanjaya karena mereka tergolong angkatan tua yang harus dihormatinya. Kedudukan Premana serba sulit, ia sebagai Raja Galuh yang menjadi bawahan Raja Sunda yang berarti harus tunduk kepada Sanjaya yang telah membunuh kakeknya. Karena kemelut seperti itu, maka ia lebih memilih meninggalkan istana untuk bertapa di dekat perbatasan Sunda sebelah timur Citarum dan sekaligus juga meninggalkan istrinya, Pangrenyep. Urusan pemerintahan diserahkannya kepada Tamperan, Pati Galuh yang sekaligus menjadi mata dan telinga Sanjaya. Tamperan mewarisi watak buyutnya, Mandi Minyak yang senang membuat skandal. Ia terlibat skandal dengan Pangrenyep, istri Premana, dan membuahkan kelahiran Kamarasa alias Bangat 723 Masehi. Skandal itu terjadi karena beberapa alasan. Pertama, Pangrenyep pengantin baru berusia 19 tahun dan kemudian ditinggal suami bertapa. Kedua, keduanya berusia sebaya dan telah berkenalan sejak lama di Keraton Pakuan dan sama-sama cicit Maharaja Tarusbawa. Ketiga, mereka sama-sama merasakan derita batin karena kehadirannya sebagai orang Sunda di Galuh kurang disenangi. Untuk menghapus jejak, Tamperan mengupah seseorang membunuh Premana dan sekaligus diikuti pasukan lainnya sehingga pembunuh Premana pun dibunuh pula. Semua kejadian ini rupanya tercium oleh Senapati tua Ki Balangantrang. Dalam tahun 732 Masehi Sanjaya mewarisi tahta kerajaan Mataram dari orang tuanya. Sebelum ia meninggalkan kawasan Jawa Barat, ia mengatur pembagian kekuasaan antara putranya, Tamperan, dan Resi Guru Demunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan,
Sedangkan kerajaan Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Demunawan, putra bungsu Sempakwaja. Demikianlah Tamperan menjadi penguasa Sunda Galuh melanjutkan kedudukan ayahnya dari tahun 732 sampai 739 Masehi. Sementara itu Manara alias Ciung Wanara secara diam-diam menyiapkan rencana perebutan tahta Galuh dengan bimbingan buyutnya, Ki Balangantrang, di Geger Sunten. Rupanya Tamperan lalai mengawasi anak tirinya ini yang ia perlakukan seperti anak sendiri. Sesuai dengan rencana Balangantrang, penyerbuan ke Galuh dilakukan siang hari bertepatan dengan pesta sabung ayam. Semua pembesar kerajaan hadir, termasuk Banga. Manara bersama anggota pasukannya hadir dalam gelanggang sebagai penyabung ayam. Balangantrang memimpin pasukan Geger Sunten menyerang keraton. Kudeta itu berhasil dalam waktu singkat seperti peristiwa tahun 723 ketika Manara berhasil menguasai Galuh dalam tempo 1 malam. Raja dan permaisuri Pangrenyep termasuk Banga dapat ditawan di gelanggang sabung ayam. Banga kemudian dibiarkan bebas. Pada malam harinya ia berhasil membebaskan Tamperan dan Pangrenyep dari tahanan. Akan tetapi hal itu diketahui oleh pasukan pengawal yang segera memberitahukannya kepada Manarah. Terjadilah pertarungan antara Banga dan Manarah yang berakhir dengan kekalahan Banga. Sementara itu pasukan yang mengejar raja dan permaisuri melepaskan panah-panahnya di dalam kegelapan sehingga menewaskan Tamperan dan Pangrenyep.